Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Salawat beriring salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita umatnya yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita menyambut atau menyongsong datangnya hari kemenangan atau hari raya Idul Fitri dengan kebersihan hati. Puji syukur kita telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, dan insya Allah tidak lama lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri, yang itu merupakan puncak kemenangan dari ibadah yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Tujuan akhir daripada puasa adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Maka salah satu makna ketakwaan itu tentunya adalah bagaimana kita sebagai umat Islam memiliki kebersihan hati. Dengan kita berpuasa 1 bulan penuh itu, maka kita berusaha untuk melawan segala godaan hawa nafsu yang bisa membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa kita. Maka dengan datangnya hari raya kemenangan, hari raya Idul Fitri, mensyaratkan kepada kita supaya kita terlahir kembali sebagai orang-orang yang memiliki kesucian, atau seperti halnya bayi yang baru saja lahir, tidak memiliki noda dan dosa apapun. Kemudian yang kedua, makna yang kita ambil dari datangnya hari raya Idul Fitri dengan kebersihan hati adalah kita akan berusaha saling memaaf-maafkan satu dengan yang lain. Dengan penuh keikhlasan kita bisa membersihkan segala bentuk penyakit hati yang mungkin selama ini ada dalam diri kita, entah itu berupa ria atau mungkin iri dengki, sombong, takabur, ya, dan lain sebagainya, yang terkadang kita tidak merasakan adanya penyakit itu ada di dalam hati kita. Untuk itu, ketika hari raya Idul Fitri hadir, kita harus berusaha untuk bisa mengikhlaskan semua dosa dan kesalahan yang pernah ada di dalam hubungan kita sebagai sesama manusia. Kemudian yang ketiga, hari raya kemenangan atau hari raya Idul Fitri yang harus ditandai dengan kesucian hati itu menjadikan kita orang-orang yang tulus atau ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, semua ibadah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan tentu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para pemirsa yang saya hormati, dari ketiga makna ini mudah-mudahan
kita semuanya bisa mengambil intisari bahwa datangnya hari raya kemenangan hari raya Idul Fitri ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita sebagai orang mukmin yang sudah melaksanakan perintah Allah melalui ibadah puasa dan ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya selama 1 bulan penuh. Insya Allah itu menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa menyambut datangnya Idul Fitri dengan kesucian hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa serta kita bisa mendapatkan kebahagiaan di hari kemenangan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.